Oke, kita akan membuat bibit ya. Kita akan membuat bibit sambung pucuk. Dan ini sudah kita siapkan. Untuk entres atas kita menggunakan yang dari Brasil. Tapi dalam bentuk masih benih semai dari biji yang masih kecil. Belum bisa dikatakan ini adalah bibit unggul atau diambil dari induk yang unggul karena ini semainya dari biji. Nah, kita akan melakukan penyambungan dengan menggunakan bibit yang dicabut seperti ini dari kebun. Ya, ini bibit cabutan dari kebun yang akan kita langsung sambung sebelum masuk ke polybag persemaian. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa saya sering melakukan atau membuat bibit dengan cara seperti ini. Tujuannya itu menyingkat waktu. Itu yang pertama. Menyingkat waktu, misalkan kita harus menunggu batang bawahnya dari semai biji seperti ini kita membutuhkan waktu sampai 9 bulan. 7 bulan sampai 9 bulan itu baru bisa kita sambung. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang cabutan seperti ini, cabut dari kebun misalkan nih, kita misalkan beli lah ya, nggak nyabut sendiri nggak mungkin kalau jumlahnya sampai puluhan ribu batang. Cabut atau beli dari orang bibit cabutan dari kebun, lalu kita potong-potong pendek seperti ini. Nanti kita sambungnya di posisi sekitar 15 cm dari pangkal, 15 sampai 20 cm. Nah, lampu hidup. Di posisi 15 sampai 20 cm kita sambung, lalu besok kita tancapkan ke media persemaian atau kita langsung semai di polybag. Jadi tidak nunggu dulu yang ada di polybag sampai besar, itu kelamaan. Itu salah satunya keuntungannya untuk menyingkat waktu. Jadi sekalian nunggu si akar ini nanti tumbuh banyak, sekalian juga nunggu si tunas ini tumbuh. Jadi bersamaan tunas tumbuh, akarnya tumbuh. Nah, seperti itu. Misalkan itu tadi, kalau kita harus menunggu dari semai itu butuh waktu setahun setengah atau 1 tahun lah, minimal 1 tahun, itu bibit baru bisa kita tanam. Nah, sedangkan kita menggunakan batang yang seperti ini 4 bulan sudah siap untuk kita tanam atau pindah ke lahan. Jadi menyingkat waktu kalau di pembibitan, yaitu caranya seperti itu. Nah, seperti apa caranya? Langsung kita praktekkan bahan yang kita siapkan atau peralatan yang kita siapkan. Cukup pisau dan pengikat saja. Nah, ini saya jelaskan lagi sedikit ya tentang konten-konten selama ini yang saya buat. Itu bisa dicek dari mulai sekitar 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu saya melakukan atau membuat pembibitan dengan cara seperti ini. Jangan dibilang ini konten hoax. Kok bisa bibit cabutan langsung disambung baru disemai kok jadi? Cek saja di video-video saya, video-video lama saya. Itu saya membuat bibit jumlahnya puluhan ribu batang dengan cara seperti ini. Kalau ini misalkan disangkanya hoax, nggak mungkin saya membuat bibit sebanyak itu. Kalau hanya sekedar konten, nggak mungkin saya membuat bibit sebanyak itu. Kalau mungkin 10 atau mungkin paling banyak 100, oke lah, itu hanya sekedar konten. Kalau jumlahnya sampai puluhan ribu, kan konyol kalau itu hanya sekedar konten. Kalau tidak percaya, nanti ikuti cara yang saya lakukan. Saya nggak siapapun yang mau bertanya tentang pembibitan apa yang saya lakukan, saya akan bocorkan ilmu-ilmunya atau cara-caranya. Bukan ilmu ya, tapi caranya saya akan bocorkan semua. Karena saya tidak ada rahasia-rahasiaan dalam konten-konten saya, dalam pembuatan bibit saya nggak ada rahasia. Di konten saya ya saya jelaskan, orang datang ke sini mau belajar ya saya ajarkan sesuai apa yang saya bisa. Kalau misalkan minta ilmu, saya nggak punya ilmu. Jadi seperti itu. Oke, ini langsung kita praktekkan. Video ini agak lumayan panjang ya, lumayan panjang. Jadi diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat biar paham. Dan nanti nggak bingung setelah selesai nonton video ini maksudnya tadi bagaimana. Nanti bingung lagi kan. Nah, diperhatikan, jangan di skip biar paham. Ini adalah batang kopi cabutan. Tapi ini yang kali ini yang kita pakai untuk dibuat di konten kali ini kita menggunakan bibitnya bibit Liberica atau Robinson. Biasanya saya menggunakan Robusta, sama-sama Robusta, atas Robusta,
bawah robusta. Tapi tergantung dari pesanan lagi ya. Kalau misalkan kebutuhannya si pembeli itu kebutuhannya pakai batang bawah Robinson karena di daerah tanah berpasir dan panas, itu kita buatkan yang Robinson. Tapi kalau yang biasanya yang banyak itu menggunakan robusta sesama robusta. Oke, yang kita siapkan bahannya adalah ini. Ini sudah kita siapkan, ini bibit yang dari Brazil. Tujuannya ini bukan untuk pembuatan bibit unggul, tapi ini saya membuat bibit ini atau sambung pucuk ini untuk mempercepat pertumbuhan bibit dari biji yang sudah kita siapkan atau bibit biji yang baru kita semai. Nah, kenapa saya membuat atau saya kok bertele-tele bibit segini kok udah disambung? Ini tujuan saya adalah untuk memperbanyak atau mempercepat pembanyakan bibit. Nah, misalkan ini kita potong di sini. Ini kan entresnya yang kita gunakan yang atas. Kita potong di sini. Sisakan hanya di daun bawah ini. Ini nanti akan tumbuh dua tunas. Dua tunas ini akan tumbuh. Dan nanti sekitar 1 bulan yang akan datang, ini sudah tinggi. Ini bisa kita ambil 1 batang lagi untuk perbanyakan bibit. Kita sambungkan lagi dan sisa kalau mau ditanam ya silakan bisa ditanam kan gitu. 1 kita tinggikan untuk ditanam, yang 1 untuk pembanyakan lagi karena bibit ini stoknya terbatas. Oke, nanti dibilang banyak ngomong lagi. Gini, kita langsung praktekin. Ini kurang lebih 20 cm. 20 cm. Jangan terlalu tinggi. Ya paling tinggi 25 lah. Kita lihat juga kondisi dari batang bawahnya. Kalau batang bawahnya misalkan udah agak tua, terus kita terpaksa harus di bagian atas, nggak masalah, buat aja di bagian atas. Yang penting ketika kita mau nanam itu kalau untuk sendiri ya, kalau kita tanam kita paham untuk posisi sambungannya. Oke, ini sudah kita siapkan. Usahakan kalau bagian bawah yang ada daunnya seperti ini dipakai daunnya, nggak apa-apa, jangan dibuang daunnya, dipakai aja. Nah ini kita kupas, bukan dikupas, disayat gini, karena kalau bibit kecil itu untuk disambungnya itu harus disambung sisip, bukan disambung belah. Kalau disambung belah banyak gagalnya. Nah seperti ini ya, ini sudah kita kupas kulitnya tuh, kita kupas. Lalu bibit entres yang sudah kita siapkan kita kurangi daunnya. Ini misalkan mau disisakan 2 di bagian atas nggak masalah, bisa. Yang penting sungkupnya cukup, sungkupnya muat. Tapi alangkah baiknya kita potong segini biar di pembibitan juga nggak terlalu sempit tempatnya. Ya, ini kita gunakan 2 ruas. Ini bibit yang disemai dari biji. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Yaitu setelah kita kupas ini kulit, ya, ini sambung sisip di samping. Jadi langsung kita sayat miring. Setelah sayat miring seperti ini, nih, nampak enggak? Ya, harus hijau tah. Oh enggak kelihatan. Begini, ya udah disayat miring. Bagian pucuknya juga yang dibaliknya itu disayat sedikit seperti ini untuk mempermudah kita memasukkan ke dalam kulit yang sudah kita kupas, agar si kulit dari ini batang atasnya tidak ngelupas. Kalau misalkan sayat lurus, jebret lurus tanpa dipotong bagian sini, itu biasanya sering bagian ini ngelupas. Nah setelah seperti ini langsung kita sambung, kita sisipkan seperti ini ya, nampak seperti ini, diperhatikan. Oke, kalau sudah jelas langsung kita ikat. Pengikatan boleh menggunakan plastik grafting, boleh menggunakan tali rapia, boleh menggunakan tali apapun, yang penting bisa kita manfaatkan. Tidak harus menggunakan plastik grafting seperti ini. Pengikatannya seperti ini. Nggak perlu harus kuat banget, yang penting dia tidak lepas. Nah, seperti ini saja. Nah setelah seperti ini nanti selesai, misalkan kita dalam 1 malam misalkan kita nyambung 1000 batang misalkan, nanti diikat saja, diikat per 100 batang, nanti ditaruh di kamar mandi, taruh di kamar mandi ataupun di tempat yang sejuk. Nah kalau misalkan tempat itu kurang sejuk, itu harus
masukkan ke dalam ember atau kita punya bak penampungan itu yang dikasih air, ya syukur-syukur ada perangsangnya bagian bawah ini, nanti kita kasih perangsang akar, kita rendem. Ya, kita rendem. Kita biarkan dulu sampai pagi. Ya, kita biarkan sampai pagi. Nanti kalau cuaca pagi itu memang nggak panas banget bisa kita sambung. Cuma kalau misalkan udah jam 8 itu udah terik mataharinya, jangan dulu ditanam. Ya, tanamnya pagi boleh, tanam besok sore, nunggu cuaca agak sejuk, dingin, biasanya lewat jam 4 matahari sudah redup, ditancapkan ke dalam bedengan, baru ditutup sungkupnya. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah jadi. Sudah jadi ini. Oke, kita praktekin satu lagi aja. Kita praktekin satu lagi karena tadi kita kan sambil ngomong dan menjelaskan yang panjang lebar, mungkin masih bingung nih. Yang nonton bingung. Caranya, kerjanya cuma sedikit kok ngomongnya panjang gitu. Kita praktekin lagi. Ini ya, bahannya sudah segede kelingking. Sama caranya kita kupas, bukan kita kupas, kita sayat ke bawah seperti ini ya, baru kita kupas kulitnya tuh. Kan mengupas. Kita tekan aja ke samping kanan dan kiri. Nah, setelah itu kita sisipkan. Kita buang daun dulu. Aduh, mati lampu. Terputus tadi karena mati lampu. Ini ternyata PLN malam ini agak sedikit centil. Awal pembuatan video tadi mati, sekarang mati juga. Ya, ini udah kita siapkan, udah kita sayat. Lalu yang ini kita sayat miring. Seperti cara yang pertama tadi sama. Cuma tadi kan saya banyak ngomongnya. Ini langsung kita tancepin. Udah seperti ini kita ikat. Nah, begini. Sudah? Paham? Kalau paham, kita lanjut ke video berikutnya.